Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah analisis kualitas lingkungan hidup dengan topik analisis metode metabolisme kegiatan. Analisis metabolisme kegiatan, misalnya kegiatan permukiman. Kita lihat dari input lingkungan permukiman, kegiatan permukiman. Metabolisme lingkungan permukiman masyarakat, kita dapat melihat input yang masuk ke dalam lingkungan permukiman. Antara lain, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, ada makanan, sayur mayur, bahan makanan seperti daging, kemudian teknologi transportasi, segala jenis pembungkus makanan dan minuman, cairan deterjen, sabun, pencucian seperti pencucian perlengkapan makanan dan lain sebagainya. Kesemua material yang terdapat di dalam lingkungan permukiman tersebut merupakan input untuk diproses pada kehidupan masyarakat permukiman. Jadi di lingkungan perumahan kita, inputnya apa? Supaya kita bisa hidup di lingkungan permukiman. Ya, harus ada makanan, harus ada tumbuh-tumbuhan, harus ada makanan, sayur, buah-buahan, ada teknologi, ada bungkus makanan dan lain sebagainya. Itu adalah input. Kemudian pada processing, proses yang terjadi di permukiman tersebut. Pada proses-proses kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan permukiman masyarakat, akan kita saksikan aktivitas dan proses-proses berlangsung antara kegiatan masyarakat, hewan, tumbuh-tumbuhan akan dapat menimbulkan entropi. Material input yang masuk ke dalam lingkungan permukiman nantinya akan diproses sedemikian rupa. Misalnya, material yang masuk ke dapur seperti beras, sayur, daging, tempe, tahu, dan lain sebagainya, kemudian dimasak, yang nantinya akan menghasilkan masakan yang dapat dimakan. Sedangkan material seperti sabun akan digunakan sebagai bahan untuk mencuci. Dari proses-proses tersebut nantinya akan menghasilkan produk output dan produk samping berupa limbah dan polutan. Selanjutnya output dari kegiatan masyarakat di lingkungan permukiman. Output produk kegiatan aktivitas masyarakat di lingkungan permukiman meliputi produk dan energi yang siap dipakai untuk bekerja, berusaha, berdagang di luar komplek perumahan, kemudian digunakan juga oleh anak-anak untuk sekolah, dan lain sebagainya. Produk output berupa energi yang dihasilkan dalam proses-proses kegiatan permukiman adalah energi positif berupa semangat untuk bekerja, berusaha bagi orang tua, dan semangat bagi anak usia sekolah, sehingga menghasilkan output yang baik berupa interaksi positif di antara warga penduduk dan antara penduduk dengan warga lain di luar lingkungan perumahan tersebut. Dari hasil kegiatan-kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan dampak entropi berupa material useless dan energy loss. Material useless itu adalah sampah, energy loss adalah panas, bising, getaran, dan lain sebagainya.
Produk sampingan berupa entropi dalam wujud material useless dan energy loss akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan, seperti dampak fisik, dampak kimia, dampak biologi, dampak sosial, ekonomi, budaya, dan dampak kesehatan masyarakat serta dampak kesehatan lingkungan. Lihat bagan proses kegiatan yang berlangsung dalam suatu perumahan, permukiman. Ya, ada input permukiman itu adalah ada makanan, minuman, pendidikan, dan lain sebagainya. Prosesnya ada interaksi, komunikasi antar warga, interdependensi, saling ketergantungan antara warga satu dengan lainnya, diversity itu adalah beraneka ragam suku bangsa yang ada di dalam perumahan. Kemudian harus ada harmonisasi, kemudian harus ada utility dari semua peralatan yang ada di dalam lingkungan perumahan tersebut, serta keberlanjutan. Kemudian entropinya berupa limbah cair, padat, gas, kemudian ada polutan, kemudian ada perilaku yang tidak baik seperti mabuk, ada premanisme, ada orang gila di dalam komplek perumahan tersebut, dan itu adalah entropi kegiatan permukiman, dan itu dilepas ke lingkungan. Jadi apabila suatu kegiatan perumahan berlangsung baik, maka output produknya itu adalah ramah lingkungan, yang mencirikan bahwa permukiman tersebut adalah permukiman yang ramah lingkungan. Tapi di dalam permukiman komplek perumahan tersebut ada orang yang suka mabuk, suka memukulin anak, atau banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka itu adalah entropi. Entropi adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, penyebabnya bisa inputnya yang tidak berkualitas, mungkin makan makanan yang tidak halal, minuman tidak halal diproses, sehingga yang keluar adalah produk masyarakat yang banyak entropi, banyak mabuk, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan berlangsung di lingkungan perumahan secara fisik, kimia. Kita lihat ada proses fisik, kimia di lingkungan, kemudian ada proses metabolisme sosial, kemudian ada metabolisme ekonomi di lingkungan perumahan, kemudian ada proses metabolisme budaya, kemudian ada produk entropi fisik secara kimia di lingkungan perumahan, kemudian produk entropi sosial. Produk entropi sosial adalah seperti premanisme, pemabuk, orang berjudi, dan lain sebagainya. Entropi budaya itu adalah budaya yang nggak bagus, yang tidak baik, yang tidak diinginkan oleh orang banyak. Kemudian jenis dan jumlah material input, jenis dan jumlah energi input, jenis kegiatan proses yang berlangsung, kemudian dan jenis dan jumlah output, serta entropi. Yang ke-11 adalah perawatan fasilitas dan sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Kemudian jenis dan jumlah output entropi. Satu, produknya adalah produk social product output. Social product output ini adalah lingkungan perumahan tadi menghasilkan keadaan hubungan sosial yang baik, kemudian ada produksi ekonomi, produk ekonomi, lingkungan tersebut menghasilkan pendapatan karena ada yang ada usaha di dalam perumahan tersebut, atau barangkali perumahan tersebut berisi orang-orang yang punya pekerjaan di luar permukiman tersebut secara baik.
Kemudian ada produksi budaya, entropi dalam bentuk limbah padat, kemudian entropi dalam bentuk limbah cair, entropi dalam bentuk limbah gas atau polutan, ada entropi dalam bentuk gangguan sosial, ekonomi, budaya, atau masalah-masalah Kamtibmas. Jadi ini adalah jenis dan jumlah output dan entropi. Nah, entropi di sini adalah masalah, gangguan sosial, gangguan ekonomi, gangguan terhadap budaya masyarakat, itu adalah entropi. Sedangkan output produk adalah produk sosial, produk ekonomi, produk budaya. Entropi adalah bagian dari output sampingan. Kemudian kita lihat tabel potensi perubahan rona lingkungan. Rona lingkungan itu adalah kondisi atau keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan dan apa penyebabnya, penyebab masalah terjadinya perubahan rona lingkungan. Misalnya kegiatan pada tahap operasional perumahan, permukiman. Kegiatannya adalah proses metabolisme fisik kimia. Kemudian potensi perubahan lingkungannya adalah meningkatnya kualitas limbah padat dan penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Potensi peningkatan kualitas limbah cair, peningkatan kuantitas polutan udara, pencemar udara, emisi dan ambien, serta penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Kemudian yang kedua, kegiatan proses metabolisme sosial. Proses perubahannya adalah, potensi perubahannya adalah peningkatan entropi dalam bentuk friksi atau konflik sosial di dalam keluarga atau dalam rumah yang dapat berujung pada gangguan Kamtibmas. Kemudian ada potensi peningkatan entropi dalam bentuk friksi konflik sosial dengan tetangga. Kemudian peningkatan entropi dalam bentuk friksi atau konflik sosial dengan warga lain atau di luar komplek perumahan. Peningkatan entropi dalam bentuk friksi konflik sosial antar kampung yang berujung pada Kamtibmas. Jadi kegiatan metabolisme sosial, kemudian perubahan lingkungan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan metabolisme ekonomi di lingkungan perumahan. Apa potensi perubahan lingkungannya? Potensi perubahan lingkungan adalah perubahan peningkatan entropi dalam bentuk friksi ataupun konflik berupa kerugian secara ekonomi yang terjadi di dalam keluarga yang dapat berlanjut pada gangguan Kamtibmas. Jadi ada proses, potensi perubahannya bisa berupa entropi berupa friksi atau konflik ya, secara ekonomi. Kemudian peningkatan entropi dalam bentuk konflik kerugian secara ekonomi yang dapat terjadi dengan tetangga yang dapat berujung pada gangguan Kamtibmas. Misalnya satu warga minjam uang, kemudian uangnya tidak dikembalikan atau tidak mampu dikembalikan sehingga berujung pada konflik sosial. Kemudian peningkatan entropi dalam bentuk kerugian ekonomi secara ekonomi dapat terjadi dengan warga lain. Warga lain yang ada di dalam komplek ataupun juga warga lain di luar komplek. Jadi potensi perubahan
perubahan negatif, di samping adanya kegiatan proses metabolisme ekonomi. Kemudian yang keempat, proses metabolisme budaya. Apa potensi perubahan lingkungan? Yaitu adanya friksi sosial, adanya kesalahpahaman, salah dimengerti oleh salah satu warga atau beberapa warga, atau terjadi di dalam keluarga yang dapat berujung pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian juga bisa terjadi antar warga atau antar kampung. Jadi metabolisme budaya di suatu perumahan itu berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa entropi budaya. Budaya itu adalah kebiasaan apa? Kebiasaan suka tersinggung, kebiasaan suka marah, perilaku yang tidak baik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah produk entropi fisik kimia. Potensi perubahannya adalah peningkatan kuantitas limbah, baik limbah padat, limbah cair, maupun limbah berupa polutan, gas ada di udara. Selanjutnya yang keenam, produk entropi sosial budaya di lingkungan perumahan. Entropi dalam lingkungan perumahan itu adalah dalam bentuk sosial, adalah konflik sosial. Konflik sosial bisa terjadi dalam rumah tangga, atau bisa antar tetangga, atau juga antar kampung, yang nantinya berujung pada gangguan kamtipmas. Jadi ini potensi perubahan lingkungan hidup apabila kita membangun permukiman, dan itu harus segera diantisipasi bagaimana mengelolanya. Yang ketujuh adalah jenis dan jumlah material input dalam lingkungan perumahan. Peningkatan kuantitas limbah padat dan penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Peningkatan limbah cair. Jadi kalau material inputnya banyak, maka limbahnya masih banyak. Kalau inputnya adalah banyak air, maka air limbahnya juga banyak. Kalau suatu kegiatan banyak menggunakan air untuk mandi, maka air limbahnya semakin banyak. Semakin banyak permukiman, katakanlah permukiman itu di dalamnya ada mobil digunakan di komplek perumahan itu, maka kuantitas polutan udara atau gas pencemar yang dihasilkan oleh kegiatan yang inputnya adalah bahan bakar, maka semakin banyak bahan bakar yang digunakan, semakin banyak polutannya. Yang kedelapan adalah jenis jumlah energi input. Jadi peningkatan perubahannya adalah, perubahan lingkungannya adalah peningkatan kuantitas dan kualitas polutan yang berupa pencemaran udara dalam bentuk emisi dan ambien, serta penurunan kualitas sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan. Yang kesembilan adalah jenis dan proses yang berlangsung di lingkungan perumahan. Peningkatan jumlah kuantitas limbah padat dan penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Peningkatan kuantitas limbah cair, juga peningkatan
kuantitas polutan udara. Jadi dari jenis dan proses-proses yang berlangsung di lingkungan perumahan itu akan meningkatkan kuantitas limbah padat, meningkatkan kuantitas limbah cair maupun polutan. Yang 10, jenis dan jumlah output dan entropi lingkungan perumahan. Potensi perubahan lingkungannya adalah peningkatan kuantitas limbah padat dan penurunan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan. Ada limbah padat, limbah cair, dan gas. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan perumahan. Potensi perubahan lingkungan itu adalah adanya perbaikan kualitas fasilitas sarana dan prasarana lingkungan yang dapat menimbulkan perbaikan kualitas lingkungan fisik, lingkungan kimia, ekonomi, sosial, budaya, masyarakat. Kemudian dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan masyarakat di permukiman adalah: 1. Dampak pada kualitas udara. Dampaknya kualitas udara menurun. Dampak pada intensitas kebisingan. Kebisingannya meningkat pada siang hari barangkali. Dampak timbulnya limbah cair. Dampak limpasan air hujan atau banjir. Dampak pada kualitas tanah ataupun kuantitas tanah. Maksudnya kuantitas tanahnya adalah kuantitas tanah untuk dijadikan lahan yang produktif untuk tumbuh-tumbuhan. Kemudian dampak timbulnya limbah padat, dampak estetika dan sanitasi lingkungan. Kemudian dampak pada keamanan ketertiban masyarakat. Nah, dampak negatif entropi dari hasil metabolisme permukiman adalah dampak fisika kimia, antara lain sampah, asap, limbah padat, limbah cair, deterjen, minyak, kotoran, bising, getaran, panas yang dilepas ke lingkungan. Dampak biologinya adalah berkembang biaknya lalat, bakteri, jamur, dan mikroorganisme patogen yang dapat mempengaruhi kualitas kehidupan biologi. Kemudian kita lihat dampak sosial, ekonomi, budaya. Pertama, pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, menimbulkan bau yang tak sedap, pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Kemudian kedua, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Kemudian aspek penting dalam hal ini adalah meningkatnya biaya secara langsung untuk mengobati orang sakit akibat dampak fisik tadi, dan biaya secara tidak langsung pada penurunan atau penghasilan pendapatan akibat tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas, dan juga keluarnya sebagian uang pendapatan untuk biaya berobat. Kemudian dampak lainnya adalah pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas layanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain sebagainya bisa rusak. Kemudian infrastruktur lain juga dapat dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk mengolah air. Kemudian jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Kemudian dampak kesehatan masyarakat. Limbah yang tidak dikelola dengan baik akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dipengaruhi karena lingkungan yang buruk, sehingga kuman-kuman penyakit mudah
berkembang biak dan mengakibatkan masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut rentan terjangkit penyakit. Dampak pada kesehatan lingkungan lain adalah cairan rembesan sampah berupa air lindi masuk ke dalam drainase atau sungai yang dapat mencemari sumber air bersih. 3. Berbagai organisme fitoplankton, bentos, zooplankton termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies organisme perairan akan lenyap. Hal ini dapat mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologi. Kemudian penguraian sampah yang dibuang ke dalam air, badan air menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti gas metana. Kemudian penguraian sampah tersebut selain berbau kurang sedap, maka gas tersebut dalam konsentrasi tinggi dapat meledak dalam skala besar sehingga dapat merusak tatanan ekologi. Demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.